Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Karet. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ayuwi, dan ini merupakan pertanyaan lanjutan karena beliau sudah pernah tanya kepada saya dan saya juga jawab dalam video. Nah, ini berikut adalah pertanyaan lanjutannya adalah, pabrik karet dunia lainnya sudah mulai implementasi sustainability terkait dengan GPSNR, di mana pabrik karet sudah mulai implementasi kepedulian terhadap petani dan kebun karet agak sustain. Dalam hal ini, salah satu pabrik ban sudah mulai menjalankan program Rubber Way bersama dengan pabrik karet. Apa yang saudari sampaikan itu adalah benar, karena pabrik ban baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu juga adanya ketakutan terhadap keberlanjutan dari karet alam. Kenapa demikian? Karena sekarang ditambah dengan pandemi COVID-19 itu juga menghancurkan perekonomian dunia. Apakah mungkin bisa meneruskan atau keberlanjutan dari pohon karet atau tanaman karet tersebut? Nah, tadi disampaikan oleh saudari mengenai GPSNR yang merupakan kepanjangan dari Global Platform Sustainable Natural Rubber. Ini merupakan satu platform sebagai wadah untuk karet alam berkelanjutan. Ini sudah ada di luar negeri untuk mempertahankan karet alam secara berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Pada video yang lalu saya sudah menjawab bahwa pabrik karet tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti kalau dari luar negeri, dari pemerintah, yang pertama dicari, yang digandeng adalah asosiasi. Kenapa asosiasi yang digandeng? Bukan pabrik karetnya. Bahwa asosiasi, yaitu GAPKINDO, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, merupakan perpanjangan tangan dari seluruh perusahaan karet yang ada di Indonesia. Nah, apa pemikiran dari kita terhadap keberlanjutan dari karet alam tersebut? Nah, di Indonesia itu sudah ada juga satu organisasinya, dan ini digagas oleh beberapa organisasi, yaitu Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, dan juga ada namanya Rainforest Alliance, SNV, dan Yayasan IDH. Mereka bentuk atas kesadaran sendiri untuk keberlanjutan dari karet alam. Dan ini dimulai dari rapat-rapat mereka terdahulu di bulan Agustus tahun 2020, sehingga tercetuslah pada tanggal 30 April 2021 itu adalah soft launching dari SNARPI. Kalau di luar negeri namanya GPSNR, di Indonesia namanya SNARPI, yaitu Sustainable Natural Rubber Platform of Indonesia. Ini merupakan platform nasional baru untuk karet alam berkelanjutan. Jadi bukan hanya pabrik karet yang memikirkan keberlanjutan dari karet alam ini adalah para stakeholder. Yang dimaksud dengan stakeholder adalah semua pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan tersebut? Yang pertama adalah para petani karet, karena mereka mendapat keuntungan dari hasil jual karet tersebut. Yang kedua juga dari pabrik karet, memproduksi SIR, Standar Indonesia Rubber. Kemudian dari yang hilir, yang hulu berarti dari kebun karet sampai pada industri karet, sampai ke yang hilir, yaitu pabrik ban atau yang lainnya yang sebagai produk jadi. Kemudian siapa lagi? Pemerintah juga diuntungkan. Kenapa? Karena ini juga ada termasuk pemasukan pajak. Kemudian para peneliti dari karet, lembaga swadaya masyarakat, terus dari mereka yang berada di lingkungan industri karet, ban, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang terlibat di dalam ini. Inilah yang disebut dengan para stakeholder. Mereka mempunyai pandangan ke depan agar karet alam ini bisa terus berkelanjutan. Nah, memang kita menyadari bahwa dengan pandemi COVID-19 ini itu juga telah mengacaukan atau meluluhlantahkan perekonomian dunia. Penjualan karet atau transaksi karet itu juga terganggu, dan lebih kurang 85% karet alam itu diolah oleh para petani kecil, sehingga mereka bisa kekurangan modal untuk merawat tanaman-tanaman karetnya, dan juga mereka juga kesulitan untuk replanting jika pohon karetnya itu sudah tua. Makanya
sekarang ini menjadi pemikiran bukan hanya untuk para petani, tetapi adalah secara nasional, yang memikirkan termasuk perusahaan karet, termasuk pabrik ban, pemerintah, LSM, para peneliti, dan banyak lagi yang memikirkan ini, yang mempunyai kepentingan dengan usaha karet ini. Nah, menurut penelitian, karet ini mempengaruhi lingkungan, yaitu bisa menyerap karbon. Ini dari hasil penelitiannya, itu 30 ton per hektar per tahun. Karbon ini adalah karbon dioksida ya. Yang kalau kita hirup itu kan O2, mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Dan ini bisa diserap oleh pohon karet atau tanaman karet itu 30 ton per hektar per tahun. Dan kemudian pohon karet ini atau tanaman karet ini juga melepaskan O2 atau oksigen 13 ton per hektar per tahun. Jadi luar biasa sekali ya para petani karet. Selain menanam karet, para petani karet ini juga termasuk untuk melindungi alam, yaitu pohon karetnya itu bisa menyerap karbon dan melepaskan oksigen untuk kebutuhan makhluk-makhluk, termasuk kita sebagai manusia. Kemudian Snarpy ini sudah soft launching itu pada tanggal 30 April 2021. Berarti pada tanggal 1 Mei 2021, pengembangan karet alam yang berkelanjutan itu sudah mendapat satu wadah yang jelas, yaitu Snarpy. Kenapa pemerintah dan semua elemen yang berkepentingan itu selalu melindungi karet ini supaya terus berkelanjutan? Karena karet ini merupakan komoditas nomor 2 ekspor setelah sawit. Dan komoditi karet ini menjadi sumber pendapatan 2,5 juta keluarga para petani dari masyarakat. Lebih dari 80% lahan karet ini diolah oleh para petani kecil. Dewasa ini, sektor karet mendapat tekanan ekonomi yang cukup berat karena adanya pandemi COVID-19 dan juga terjadi serangan hama yaitu Pestalozziopsis yang ditemukan pada tahun 2016 di Sumatera Utara. Terjadi gugur daun yang bukan pada waktunya dan menurunkan kapasitas produksi hingga 50%. Dan juga terjadi depresi harga yang terus menurun dalam satu dekade ini mulai dari tahun 2011. Snarpy mendapat dukungan penuh dari Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. Snarpy ini akan melibatkan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkait dan juga LSM, industri-industri hilir, para peneliti, dan perwakilan dari para petani. Dengan demikian, Snarpy akan menjadi referensi utama dalam menangani isu-isu yang berkembang tentang keberlanjutan perkaretan di Indonesia. Seiring dengan ini, Snarpy akan menjadi gerbang utama di Indonesia untuk menyambut kerjasama internasional dalam mendukung upaya-upaya perwujudan karet berkelanjutan secara global. Demikian jawaban dari saya untuk saudari Ayuwi. Semoga ini bermanfaat juga buat para petani dan sahabat karet semuanya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.